Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari Minggu ini. Mari sebelum kita akan datang kepada Tuhan, kita siapkan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari Minggu, hari yang dimana kami dapat kembali datang untuk beribadah kepadamu. Biar Engkau yang menyertai, memberkati setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami boleh berada ya Tuhan, Engkau sanggup menjamah, melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya. Mari bersama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Dalam waktu kita boleh mengangkat kedua tangan kita, kita percaya segala kuasa anugerah Tuhan yang turun dalam hidup kita.
sama-sama bagi beri bersama-sama. Dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari berikan salam kiri kanan, katakan Allah itu baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu indah dan sempurna bagi setiap kami. Rancangan-Mu sempurna. Terima kasih. Saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman untuk masa depan damai sejahtera. Mari yang percaya katakan ku tahu rencana. Ku tahu
yang terbaik. Mari sambil katakan kita katakan bersama-sama tentang rencanamu. Tentang rencanamu indah bagiku, tahu terhadap baik bagiku, baik bagiku. Oh, tahu rancanganmu Kalau sempurna bagi kami Tuhan. sempurna bagiku, Tahu jalanku. tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahu rencanamu Indah bagiku. indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu, ku tahu rancanganmu sempurna, sempurna bagiku. Tahu jalan-jalanmu ya Tuhan. Tahu jalan Yang terbaik bagiku. yang terbaik bagiku. Gara-gara sama-sama kita rencanamu. Tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahu jalan-jalanmu. Tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama Bapak Ibu kita masuk menyembah Tuhan. Di dalam segala haleluya. Kami percaya Tuhan, rancanganmu indah bagi kami, rancanganmu baik bagi kami Tuhan. Oh, dia mana masih haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama angkat kita tangan saudara. Oh, Terima kasih buat lawatanmu lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hati kami persiapkan sebentar untuk mendengarkan firman. Urapi hambamu yang kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan datang daripadamu untuk membentuk kehidupan kami, untuk mengubah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya menjadi milik kepunyaan-Mu akan terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu, akan berjalan sesuai dengan petunjuk-Mu, akan berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi pada setiap kehidupan kami, seperti yang Kau janjikan pada setiap kami Tuhan.
urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Setiap perkataannya perkataan daripada Roh Kudus yang disampaikan, bahwa kami yang mendengar itu mengerti dan kami diubahkan. Kami melakukan sebagai firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, biarlah kami duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan pengajaran-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, semua kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, silakan duduk dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan puji-pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Baik, mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengambil satu topik, yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata damai, apa yang ada di pikiran kita? Damai sejahtera atau damai, pasti yang ada di dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang positif. Betul ya Bapak Ibu? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang pasti kita dambakan, pasti diinginkan oleh setiap orang. Karena apa? Karena damai itu kalau di dalam pengertian secara umum, damai itu dikatakan adalah suatu keadaan yang rukun, tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan, tidak ada kerusuhan, semuanya tenang, semuanya nyaman. Itu yang digambarkan dengan kata damai. Tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran. Bapak Ibu, kalau kita memikirkan tentang pengertian damai yang seperti itu tadi, itu memang betul, karena dari kata damai itu memang pengertiannya seperti itu. Tetapi kalau kita menelaah lebih dalam, seolah-olah damai itu ditentukan oleh situasi-situasi atau keadaan-keadaan di luar kita. Seperti tadi dikatakan negara itu dikatakan damai kalau tidak ada perang. Berarti unsurnya adalah dari luar, tidak ada musuh yang datang, tidak ada peperangan. Demikian juga dengan kita. Kita dikatakan damai kalau kita tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian di sana, semuanya rukun. Berarti seolah-olah damai itu ditentukan oleh situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau begitu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kondisi di sekitar kita tidak ada damai, kalau kondisi di sekitar kita ada pertengkaran, ada gonjang-ganjing, ada badai, ada suatu kondisi yang tidak menyenangkan, apakah lalu kita tidak memiliki damai? Nah, ini yang akan kita bersama-sama lihat dari firman Tuhan pagi hari ini. Apa sebenarnya damai sejahtera yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam hidup kita? Apakah damai itu bisa kita miliki kalau kondisi di sekitar kita itu mendukung untuk kita bisa merasakan damai sejahtera? Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, sebenarnya damai sejahtera atau kedamaian itu sudah kita miliki sejak Tuhan Yesus itu sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Roma 5 ayat 10 itu berkata bahwa darah Kristus itu mendamaikan kita dengan Allah. Ketika dulu kita masih seteru dengan Allah, tetapi Kristus yang telah mendamaikan kita. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib berkorban untuk kita,
kita sudah diperdamaikan, kita sudah memiliki damai. Kita sudah tidak berseteru dengan Allah, kita sudah memiliki damai. Tetapi pertanyaannya, mengapa hidup anak-anak Tuhan seringkali juga masuk dalam situasi yang tidak damai? Benar enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita juga ada di situasi-situasi kita tidak memiliki damai sejahtera, tetapi kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam kegalauan, kita hidup di dalam suasana-suasana yang membuat kita tidak punya damai sejahtera. Mengapa Bapak Ibu hidup anak-anak Tuhan kadang-kadang tidak mengalami damai sejahtera? Mengapa hidup anak-anak Tuhan kadang-kadang menjadi kemerungsung, ya istilahnya dalam bahasa Jawa? Mengapa anak-anak Tuhan kadang-kadang hidupnya juga ada dalam situasi yang tidak bisa bersuka cita karena tidak ada damai? Bapak Ibu, kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel, ya, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu kita buka ya sama-sama Yesaya 48 ayat yang ke-18. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Ayat 18 berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Ayat ini berkata bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu itu akan seperti sungai yang gak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, mengapa ayat ini diawali dengan kata sekiranya? Sekiranya itu saya padankan dengan kata seandainya, ya kan? Jadi seolah-olah Tuhan itu berkata, seandainya kamu memperhatikan perintahku, maka kamu akan punya damai sejahtera itu yang tidak pernah kering seperti sungai. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka kamu akan berbahagia. Bahagia yang tidak pernah berhenti. Itu kalau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau ayat ini berkata sekiranya engkau memperhatikan, seandainya engkau memperhatikan, berarti ini menunjukkan satu gambaran bahwa bangsa Israel itu tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, sehingga mereka masuk dalam situasi di mana tidak ada damai sejahtera yang mereka alami. Makanya Yesaya berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah Tuhan, seandainya engkau memperhatikan perintah Tuhan, maka engkau akan memiliki damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Berarti di sini ada situasi di mana bangsa Israel itu tidak mengalami damai karena mereka tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah kuncinya buat kita. Ketika kita ingin hidup kita itu ada terus di dalam damai sejahtera, maka perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Pada masa itu ketika Nabi Yesaya ini berbicara kepada bangsa Israel itu ada di dalam kehidupan yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan, mereka berseru memanggil Tuhan, tetapi mereka tidak mengakui akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan mereka tidak menempatkan Allah sebagai yang utama di dalam hidup mereka. Jadi ada kehidupan yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga pada saat itu Nabi Yesaya berkata, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel agar mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, karena mereka mengikuti dosa-dosa kehidupan orang di luar bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kadang-kadang hidup anak-anak Tuhan itu tidak bisa mengalami damai? Mengapa hidup anak-anak Tuhan kadang-kadang di situasi-situasi yang tidak nyaman, ya, maka mereka kehilangan damai sejahtera?
Padahal seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memiliki damai, di mana Tuhan sudah mendamaikan kita, di mana ayat firman Tuhan di bagian yang lain juga berbicara bahwa Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya kita sebenarnya sudah menerima damai sejahtera dari Allah. Tetapi mengapa ketika suasana di sekitar kita tidak nyaman, kita kehilangan damai? Karena ini Bapak Ibu, karena kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita tidak hidup dalam jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita keluar dari jalur, kita mengadakan jalan kita sendiri, maka kita kehilangan damai. Seperti contohnya Bapak Ibu, suasana-suasana seperti saat ini, di mana negara kita sedang dalam pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan ini. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang ada, sehingga hidupnya kehilangan damai. Yang ada apa? Mereka berpolemik, mereka berdebat, mereka saling mempertentangkan pendapat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Semua bidang terkena imbasnya. Akan tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap di dalam jalur yang Tuhan sudah berikan, maka kita tidak akan kehilangan damai. Walaupun situasi saat ini sebenarnya bisa saja membuat kita tidak damai. Tetapi ketika kita terus ada di dalam jalur Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, maka situasi yang tidak nyaman itu tidak akan membuat kita kehilangan damai. Sehingga kita tidak masuk dalam situasi di mana begitu banyak orang yang kehilangan damai karena situasi, maka mereka mulai mencari kesalahan. Pihak yang sana menyalahkan yang satu, pihak yang satu menyalahkan pihak yang lain. Ini Bapak Ibu yang harus kita waspadai. Kita sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi seperti saat ini, kita dituntut untuk tetap memiliki damai. Bahkan kita membawa damai, menjadi pembawa damai dalam situasi yang sekarang banyak sekali ketidaknyamanan ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti di media sosial, banyak sekali pihak-pihak yang saling berseteru karena pandemi COVID-19. Pihak sekolah mulai disalahkan, pihak guru mulai disalahkan, lalu yang sebaliknya orang tua juga disalahkan, yang sebaliknya murid-murid mengeluh, lalu mulai ada tokoh-tokoh yang mengatakan ini seperti ini seperti itu, semua saling menyalahkan, mungkin menyalahkan pemerintah, mungkin menyalahkan pihak medis. Ini yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan Bapak Ibu. Disinilah kita menjadi pembawa damai. Kita tidak perlu kehilangan damai karena situasi-situasi yang ada. Walaupun mungkin pekerjaan kita terdampak, kehidupan kita terdampak, mungkin ibadah kita juga terdampak, dan segala kegiatan kita mulai mengalami dampak dari pandemi ini. Tetapi itu semua kembali kepada kita. Ketika hati kita tetap di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu tidak akan memberikan pengaruh yang negatif dalam hidup kita. Kalau kita mau menyikapi situasi ini dengan baper ya gitu ya Bapak Ibu ya pasti kita juga sedih. Kalau kita mau membawanya ke dalam situasi yang sedih, ya sedih. Ketika saya datang ke sekolah, walaupun di sekolah tidak ada murid-murid ya Bapak Ibu ya, semua mereka belajar di rumah. Kami setiap hari mengajar melalui Zoom dari pagi sampai siang, dan murid-murid mengikuti dari rumah bersama orang tua mereka. Kami ada di sekolah, di gedung sekolah yang kosong, yang hanya ada kami guru-guru. Kalau kami jalan, lihat kelas-kelas yang kosong, lihat taman bermainnya anak-anak kosong, lihat kolam renang yang biasa anak-anak berenang di sana, murid-murid kami ada di sana, sekarang kosong, sepi. Kalau kita mau bawa sedih, ya sedih. Akhirnya kita melankolis, akhirnya kita menjadi tidak bersemangat, kita terbawa suasana, tidak ada damai. Tapi kalau kita mau membawanya tetap percaya, kita membawanya tetap sukacita, maka damai itu tetap akan ada. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Jadi semua kembali kepada bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan di sekitar kita. Karena apa Bapak Ibu? Damai yang diberikan Tuhan itu ada dua sisi. Yang pertama, damai itu adalah hak milik kita, hak kita. Karena Tuhan memberikan buat kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu adalah kata Tuhan. Tuhan memberikan kita damai menjadi hak kita. Kita semua punya hak untuk damai. Hidup kita damai. Jauh dari kekhawatiran, jauh dari kesedihan, dari pemikiran-pemikiran negatif, dari rasa galau dan sebagainya. Tetapi sisi yang kedua Bapak Ibu, damai itu juga kewajiban kita, bukan cuma hak, tapi damai itu juga kewajiban kita. Kewajiban artinya apa? Kita harus mengusahakan, ya. Mari kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 lebih dahulu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Bapak Ibu, firman Tuhan kepada kita ya. Damai sejahtera ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak gentar, supaya kita tidak masuk dalam situasi kehilangan damai. Itu hak yang diberikan Tuhan buat kita. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tetapi kita akan melihat satu ayat yang lain di dalam 2 Korintus. Mari kita buka sama-sama ya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini ada kalimat usahakan. Usahakan dirimu sempurna. Sempurna di dalam hal apa? Yaitu sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Berarti damai sejahtera itu juga harus kita usahakan. Itu adalah hubungan yang timbal balik antara kita dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan damai, maka kita pun harus mengusahakan damai sejahtera itu dari dalam diri kita. Karena itu ketika damai sejahtera itu sudah kita usahakan dari dalam, maka situasi di luar itu tidak akan mempengaruhi damai yang kita miliki. Sehingga damai kita itu tidak hanya karena situasi yang nyaman, zona nyaman. Tetapi ketika zonanya mulai tidak nyaman, maka disitulah kita harus mengusahakan damai sejahtera. Bukan kita larut dalam situasi yang tidak damai. Bukan kita larut dalam situasi polemik-polemik yang membuat situasinya tidak damai. Di mana saat ini justru ketika bangsa kita menghadapi pandemi ini, disinilah kita harus bersatu, bergandeng tangan, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung. Sehingga semua cara dan solusi yang dilakukan oleh berbagai pihak itu bisa berjalan dengan baik. Disitulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai. Bukan kita malah kehilangan damai, ya. Tetapi kita membawa damai, karena damai itu harus diusahakan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengusahakan damai? Bagaimana mengusahakan damai? Mari kita melihat dalam Yesaya 32. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita akan membaca Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin.
Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca Yesaya 32 ayat 17. Kita baca dengan penuh kesungguhan sehingga firman ini sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mengusahakan damai sejahtera? Lakukan kebenaran. Amin. Lakukan kebenaran. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita hidupnya benar, ketika hidupnya kita itu sudah di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan, maka kebenaran itu berarti sudah kita lakukan. Maka disitulah akan ada damai sejahtera. Karena itu, ketika kita dalam situasi yang seperti saat ini sedang ribut di sana sini, kita akan tetap merasa damai. Karena apa? Saya melakukan yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Lakukan kebenaran, maka akan ada damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu membawa ketenangan dan ketentraman. Karena itu ketika kita sudah melakukan kebenaran, tidak perlu kita terusik dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Amin Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengusahakan damai? Lakukan kebenaran. Kebenaran satu-satunya adalah di dalam firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita mengusahakan damai sejahtera? Mari kita lihat dari kitab yang sama, Yesaya, tapi dari pasalnya yang ke-48. Yesaya 48 ayat 22. Yesaya 48 ayat 22 berkata, "Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik." Firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengusahakan damai itu selalu ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka kita jangan berlaku fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Jangan fasik. Jangan mengikuti pola hidup duniawi yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, tidak ada damai buat orang-orang yang fasik. Mungkin sesaat dia akan merasa senang melakukan kefasikan, melakukan dosa, tetapi selanjutnya tidak akan pernah ada damai yang akan dirasakan oleh orang-orang yang fasik. Karena itu biarlah kita terus berlaku hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita mengusahakan damai itu di dalam hidup kita? Yang terakhir, mari kita lihat di dalam Filipi ayat pasal yang keempat. Mari kita membacanya bersama-sama ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita mengusahakan damai? Yaitu kita senantiasa membawa hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus. Karena Allah kan sudah memberi kita damai, menjadi hak ya. Bapak Ibu tadi ada 2 ya. Damai itu adalah hak kita dan juga kewajiban kita. Tuhan sudah memberikan hak kita, memberikan damai. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Itu kata firman Tuhan. Jadi damai sejahtera Allah yang sudah ada ini, ya, itu harus kita pertahankan. Supaya apa? Itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Ketika damai sejahtera Allah itu sudah kita miliki, maka itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita sudah dipelihara oleh damai sejahtera Allah, maka saya percaya bahwa
hati dan pikiran kita juga akan selalu damai keluar. Jadi biarlah kita tetap membawa hati dan pikiran kita itu senantiasa dipelihara oleh damai sejahtera Allah yang sudah diberikan kepada kita. Hati dan pikiran kita terus terarah kepada Allah. Terus kita dekat dengan Tuhan. Terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus kita memikirkan akan firman Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kita itu terjaga, dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Sehingga keluar itu juga yang muncul adalah damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di sekitar kita, tetapi karena memang hati dan pikiran kita itu sudah dipelihara oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu, biarlah setiap perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh membawa kita untuk tetap hidup dalam damai sejahtera. Ketika kita hidup damai sejahtera, hati dan pikiran kita dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Maka apapun yang kita lakukan, kita akan melakukan dengan sukacita. Dan itu akan membawa dampak untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ada dalam situasi yang bangun pagi hati kita nggak damai. Pasti yang ada kita bawaannya mau marah-marah aja seharian. Dampaknya kepada siapa ya? Kepada orang-orang yang dekat dengan kita, di rumah kita. Lalu ketika kita berangkat di tempat pekerjaan pun itu juga akan membawa dampak yang negatif, di mana kita mungkin sangat peka, sangat baper gitu ya, karena nggak ada damai dari dalam diri kita. Karena ada hal-hal yang membuat seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mengusahakan hidup dalam damai sejahtera. Karena sejatinya damai sejahtera itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita terus memelihara itu di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita juga boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Menjadi peacemaker ya, pembawa damai bagi sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, masyarakat ajaib-Mu, ajaib-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Memuji kebesaran
buat penyertaan dan lawatan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah menyertai kami. Kami bersyukur bahwa Allah mengajari kami. Kami bersyukur bahwa Allah membentuk kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Meteraikan dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Lalu semua apa yang Kau rancangkan tergenapi dalam kehidupan kami, baik yang usia lanjut Tuhan maupun orang-orang dewasa, semua jemaat-Mu, anak-anak muda, bahkan juga mereka sekolah minggu, mereka juga mendapatkan kebenaran firman-Mu. Mereka dibentuk menjadi generasi-Mu yang luar biasa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini Tuhan sungguh akan terus mengubah kehidupan kami, dan kami makin hari berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan selanjutnya kami menyerahkan bangsa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami, baik di dalam ekonomi, kesehatan, kesejahteraan semuanya. Kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus. Keamanan, ketentraman, semuanya kami bawa kepadamu. Kiranya Indonesia terima pemulihan daripadamu, terima lawatan-Mu Tuhan. Yang berdosa mereka bertobat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kekurangan mereka dilimpahi anugerah dan berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang punya pergumulan persoalan bagi bangsa ini Tuhan, sungguh ada jalan keluar seperti COVID-19 ini Tuhan. Indonesia dapatkan jalan keluar, dapatkan kemenangan, dapatkan pemulihan, dapatkan penyelesaian untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan Indonesia mengalami pertolongan-Mu, Indonesia mengalami lawatan-Mu. Indonesia benar-benar Tuhan terlepas dan terbebas dari pengaruh virus corona di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih, berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur maupun juga camat, lurah, RW dan RT. Engkau berkati bahkan kampung di mana kami tinggal. Engkau memberkati, Engkau melawat, Engkau melindungi, Engkau memagarinya di dalam nama Yesus. Bahkan keluarga demi keluarga Engkau melawat dan melindungi di dalam nama Yesus. Terlebih setiap umat-Mu ya Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi setiap umat-Mu dan memagarinya sehingga semuanya aman. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, memulihkan setiap keadaan umat-Mu satu persatu. Yang punya usaha mereka diberkati, bangkit kembali, ekonomi mereka lancar di dalam nama Yesus Tuhan. Dan bekerja mereka, Tuhan Kau memberkati dalam pekerjaan sesuai dengan janji-Mu. Kau membawa naik dan naik dan naik, tidak turun di dalam nama Yesus, terus naik di dalam nama Yesus. Dalam karir mereka Kau memberkati. Bagi anak-anak yang sekolah Tuhan, Engkau juga memberkati sekolah mereka dengan hikmat, kepandaian, kecerdasan, keberhasilan dengan apa yang dicita-citakan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua keluarga demi keluarga yang pagi hari ini bersama-sama beribadah. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Apapun yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Maka Engkau mengulurkan tangan-Mu. Kami percaya anugerah damai sejahtera dan berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Jauh dan dekat semua dalam naungan dan lindungan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah, mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima segala berkat yang Tuhan akan curahkan kepada setiap kita. Sambut berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya berharap ibadah kita makin bersemangat, makin sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Dan kita mulai beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Amin.